Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru Evi di pembelajaran matematika. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk di semester 2. Gimana sayang di semester 1-nya? Di semester 1 kita sudah belajar bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di semester 2 ini kita harus lebih semangat. Yang belum bisa semoga menjadi bisa, yang belum mengerti kita belajar terus agar mengerti, agar mencapai kesuksesan. Ngomong-ngomong tentang sukses, Bu Guru ada kata-kata tentang sukses. Siapa yang mau sukses? Bu Guru juga mau. Oke. Sukses. Usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Oke, usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Ini bisa kita terapkan di kehidupan kita. Nah, kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita belajar pun di rumah, sekolah pun di rumah. Tetapi kita harus tetap semangat, terus berusaha, kita tunjukkan yang terbaik. Nah, sukses ini juga bisa kita terapkan di pembelajaran matematika. Meskipun ada beberapa soal yang sulit atau menurut kalian, Bu ini susah. Oke, kita tetap usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Insya Allah nanti pasti bisa. Jadi bisa ya sayangnya, kita tetap usaha terus nih Kak. Jangan pantang menyerah. Oke, kita langsung aja memasuki pembelajaran pada hari ini, tetapi kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk di bab 4. Oke, tentang materi bangun ruang. Di bab 4 tentang bangun ruang ada beberapa poin yang akan kita bahas dan kita pelajari, yaitu A. Ciri-ciri bangun ruang. B. Jaring-jaring bangun ruang. C. Volume bangun ruang. D. Luas permukaan bangun ruang. E. Volume gabungan beberapa bangun ruang. Dan yang terakhir, F. Luas permukaan gabungan bangun ruang. Kita akan mempelajari bagian A terlebih dahulu ya Kak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari ciri-ciri bangun ruang. Kalian sudah belajar sebelumnya ciri-ciri bangun ruang di kelas 2 loh Kak. Sekarang kita ingat-ingat kembali, unsur-unsur bangun ruang terdiri atas apa Kak? Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, dari sisi tersebut yaitu adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kita ingat kembali ya Kak, sisi itu adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, yang kedua itu ada rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi pada bangun ruang. Yang ketiga, titik sudut adalah titik permukaan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, di sini Bu Guru akan menyebutkan beberapa bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus. Ingat, ada beberapa unsur, yaitu ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, bangun ruang seperti ini. Nah, sisi, yang mana sih Kak itu sisi? Yaitu yang ini namanya sisi. Yaitu daerah atau bidang. Berarti yang di sini ya Kak, di sini sisi, boleh di sini seperti sisi, di sini juga sisi, di bawah juga sisi, pinggir sebelah sini sisi, belakang juga sisi, yaitu daerahnya ya Kak ya. Oke, sekarang rusuk. Yang mana sih rusuk? Ingat, garis pertemuan sisi. Nah, ini rusuk ya Kak. Nih, garis-garis seperti ini rusuk namanya. Ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk. Sekarang sudut atau titik sudut. Titik sudut yaitu, ingat, yang di ujung atau titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah,
Di sini lebih tepatnya di pojokan, ya paling pinggir, ini namanya titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut. Nah, di sini ada ciri-ciri kubus. Keenam, sisinya berbentuk persegi yang sama luas. Sisi berarti mana? Nih, yang ini ya, Kak. Kalau kubus, sisi-sisinya berbentuk persegi yang sama luas. Berarti ini, bawah, samping, belakang itu luasnya sama. 12 rusuk yang sama panjang. Berarti yang ini ya Kak, rusuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Nah, yang terakhir ada 8 titik sudut. Kita lanjut di bangun ruang yaitu balok. Oke, gambar balok seperti ini. Guru langsung aja. Nah, sisinya itu sama seperti kubus, yaitu daerahnya. Tapi balok itu agak lebih panjang daripada kubus ya, Kak. Nah, rusuknya ada di titik sudutnya. Bisa perhatikan dari gambar ya, Kak. Dan tanda panahnya menunjuk kemana. Bisa kalian pelajari juga di buku paket halaman 86. Bisa kalian simak. Dan ketika ada coret-coretan, boleh langsung ditambahkan di buku paketnya. Oke, ciri-ciri balok. 6 sisi di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Berarti ini ya Kak, 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas sama dengan bawah, depan sama dengan belakang, samping sama dengan samping. Yaitu di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Rusuknya ada 12 rusuk. Di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang sama. Nih, rusuk yang di atas sama dengan rusuk yang di atas dan di bawah. Rusuk yang di samping sama dengan rusuk yang di samping. Oke, ada 8 titik sudut. Kalau titik sudut semuanya sama, ada 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kayak kubus ya kayak. Kita langsung ke bangun ruang selanjutnya yaitu prisma tegak segitiga. Di sini ada gambarnya. Nah, di sini ada sisi tutup. Nah, lihat tanda panahnya, sisi tutup ada di atas. Ada titik prisma. Tinggi prisma, mohon maaf, ada tinggi prisma. Ada sisi alas, berarti sisi alasnya yang di bawah. Ingat, ada sisi alas dan ada sisi tutup. Ciri-cirinya memiliki 5 sisi, terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang mana Kak? Yang ini nih, 1, 2, 3. Nah, dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luas, yaitu sisi yang ini, yang atas dan yang bawah. 9 rusuk yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memiliki 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya yaitu yang keempat, 5 segi 4. Gambarnya seperti ini ya Kak, gambar 5 segi 4. Di bawahnya ada segi 4. Segi 4. Oke. Di sini ada titik puncak yaitu adanya di paling atas, ini namanya titik puncak. Ada sisi tegak. Nah, sisi tegak berarti yang ini ya Kak. Nih. Yang ini, yang daerah-daerahnya. Ini namanya sisi tegak. Tinggi limas, yaitu ada di tengah, paling tengah. Ada alas, yaitu di bawah. Atau sisi alas boleh. Sisi alas, ini sisi tegaknya. Oke, ciri-cirinya. Memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Nih, 4 sisi tegak berbentuk segitiga. 1, 2, samping 3, belakang 4. Nah, 1 sisi alas berbentuk segi 4 ini ada di bawah atau alasnya nih berbentuk
segi 4. 8 rusuk. Rusuk yang mana tadi, Kak? Ayo, rusuk yang mana? Rusuk. Nih, yang garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak, yaitu di sini ada titik sudut ya, 1, 2, 3, 4, dan satunya yaitu titik puncak. Kita lanjut ke bangun ruang berikutnya, yaitu yang kelima, tabung. Nah, tabung seperti ini ya, Kak. Oke, di sini ada tutup, rusuk. Perhatikan tanda panahnya kemana ya, Kak ya? Di sini ada selimut tabung. Di sini tinggi tabung. Di sini rusuknya. Dan ada alasnya. Ciri-ciri tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Di sini rusuknya menunjukkan ke dari sini. Nah, ini namanya rusuk lengkung, ada 2, ada di atas dan ada di bawah, yaitu rusuk lengkungnya ada 2, 1, 2. Dan memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Ini namanya sisi tutup dan sisi alas. Oke, ini namanya sisi daerahnya ya, sayangnya. Nih, memiliki sama luasnya, atas dan bawah memiliki sama luas. Memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Ini namanya sisi lengkung. Sisi ini memutari tabung ya, sayangnya. Memutari tabung. Nah, ini yang disebut namanya selimut tabung. Nah, tabung ini tidak memiliki titik sudut. Kalau bahasanya tidak memiliki pojokan-pojokan atau yang lancip-lancip, tidak ada ya, sayangnya. Kalau tabung itu seperti gelas. Nah, contohnya. Nah, lanjut kita ke bangun ruang kerucut. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada titik puncak paling atas. Ada tinggi kerucut. Tadi kalau tabung, tinggi tabungnya bisa kita ambil paling pinggir, tapi kalau tinggi kerucut tidak bisa, sayangnya, karena tinggi dari tengah ini dan pinggir ini belum tentu nilainya sama. Oke, jadi kalau yang seperti ini, nah tingginya kita ambil dari sisi atau rusuk yang paling tengah. Oke. Di sini ada selimut kerucut. Tadi sisi yang menyelimuti bangun ruang kerucut. Nah, di sini ada rusuk. Nah, ini namanya rusuk lengkung. Dan di sini ada alas atau sisi alas atau daerahnya. Nah, ciri-ciri kerucut memiliki 1 rusuk lengkung. Nah, yaitu yang mana, Kak? Yang ini memiliki 1 rusuk lengkung. Memiliki 1 titik puncak. Nah, ini 1 titik puncak. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ini sisi alasnya berbentuk lingkaran. Kalau 5 segi 4, sisi alasnya berbentuk segi 4. Nah, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, sisi lengkungnya ini menyelimuti bangun kerucut. Nah, disebut selimut kerucut. Dia mengelilingi ya, Kak ya. Oke, yang terakhir yaitu bangun ruang bola. Nah, bola yang seperti ini biasa kalian tendang-tendang. Nah, bola hanya memiliki sisi atau kulit bola. Ciri-ciri bola hanya memiliki 1 sisi, yaitu kulit bolanya ya, Kak, langsung keliling bola tersebut. Nah, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki sudut. Oke, sayang. Pembelajaran hari ini sudah selesai.
Kakak boleh dibaca kembali dari halaman 86 sampai halaman 90. Di situ langsung ada beberapa contoh mengenai pertanyaan yang mana sisi tutup, yang mana tinggi prisma, yang mana pokoknya di situ ada banyak. Contoh-contohnya bisa kalian pelajari kembali. Sekarang kita kerjakan halaman 91, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya 6 nomor 1 sampai 6. Bu Guru ulang kembali, sekarang kita kerjakan halaman 91, nomor 1 sampai 6. Oke? Oke sayang, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Thank you, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa menjawab soal-soal tersebut dengan mudah. Kalau belum mengerti atau belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke Bu Guru Evi. Oke sayang, Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.